Selamat pagi, apa kabar semuanya? Ya, di sini kebetulan ada beberapa anak dari Bandung, boleh bangkit berdiri dong, yang dari Bandung ya. Karena mereka lagi ikut City to City sama-sama ya, jadi mereka sini. Nanti kalau rencananya mau ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman ya, boleh ngobrol di sini. Soalnya ada yang bagian musik, ada yang administrasi, ada yang bagian pelayanan sekolah, ada yang gitu ya. Bisa ngobrol banyak. Pelayanan keluarga juga bisa nanya-nanya mereka, bisa banyak lah. Profetik, oke. Menarik sekali temanya, suatu hal yang tentang keluarga dan saya berdoa dari tadi supaya ini betul-betul bisa mengubah kita. Judulnya penyebab masalah dalam pernikahan. Setuju ya, kita mau belajar itu. Yang belum menikah, saudara perlu belajar supaya saudara tidak mengulangi hal yang sama. Tapi saya mau beritahu, saya sedang membahas dalam sekolah, saya lagi sekolah dan di kelas kami lagi bahas tentang orang itu ternyata dari remaja yang bisa bertumbuh jadi dewasa dalam pemikiran, dalam moral, dalam membuat keputusan, itu cuma 15%. Saya ulang ya. Remaja, anak remaja yang bisa bertumbuh jadi dewasa dalam pikiran, dalam moral, dalam membuat keputusan yang bijaksana itu cuma 15%. Ini bukan menjudge anak muda, justru gini, kita yang tua-tua juga mesti mikir, kadang-kadang kenapa ya kok kita masalah, terus pernikahan, jangan-jangan kita nggak jadi dewasa. Jangan-jangan kita nih gagal dewasa, saudara nangkep itu? Buat yang masih muda, saya harap saudara mengevaluasi diri. Apakah saya termasuk yang gagal dewasa apa enggak nih nanti ke depan? Karena kalau kita gagal dewasa, masa depanmu akan penuh dengan masalah. Nah, yang selain 15% ini terus gimana mereka kalau ngambil keputusan? Yang selain 15% ini, yang gagal dewasa tadi, dipandu dengan peraturan. Kalau enggak dihukum, dia langgar. Nggak maksud sih? Tapi kalau ada peraturan, contoh pakai seat belt kalau naik kendaraan, misalnya gitu kan. Kalau nggak ada dendanya, nggak dipakai. Pakai helm kalau naik motor, kalau nggak ada dendanya, nggak dipakai. Kenapa? Gagal dewasa dalam membuat keputusan. Padahal helm itu buat ngelindungin diri kita sendiri. Kita lebih sayang bayar denda daripada sayang nyawa. Bisa mengerti? Naik motor pakai helm ya, supaya kalau ada apa-apa yang kena tuh jangan langsung kepala, tapi helmnya. Baik nggak? Baik. Tapi kalau nggak dipaksa denda 200.000, nggak dipakai tuh helm. Lebih baik. Jadi waktu dikasih denda, daripada yang takut bukan takut hilang nyawa, bukan takut kepala kebentur, takut hilang 200.000. Saya nggak tahu dendanya berapa sih? Berapa? 1 juta mungkin dulu. Daripada hilang uang, jadi yang dipikir bukan kepalanya, bukan nyawanya, tapi uangnya. Nah itu contoh nggak gagal dewasa. Nah terus yang gagal dewasa, dia masuk pernikahan. Ya ribut terus lah. Halo? Ributnya hal-hal sepele kan? Kamu kok nggak pikir begitu, memang nggak dipikir. Oke, nah sekarang kita lihat coba sama-sama penyebab masalah dalam pernikahan. Semua punya masalah dan pernikahan memang nggak gampang. Bukan berarti saya terus pintar, saya terus bisa bangun keluarga saya tanpa masalah. Keluarga kami juga banyak masalah. Ada masalah. Kami melewati masalah. Nah kita mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa melewatinya itu. Oke? Kejadian 16 ayat 1-6, saya mau ajak kita baca. Kita baca sama-sama ya. Bisa nggak ya? Ayatnya bisa ditanya, oh nggak kebaca kali ini, mungkin terlalu kecil ya. Saya bacain aja buat saudara. Sarai istri Abram belum juga dapat anak. Tapi dia punya seorang hamba dari Mesir. Seorang gadis yang bernama Hagar. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Sarai berkata pada Abraham, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Jadi dia udah bilang, menurut dia ya, dia udah dapat janji sebetulnya. Tapi terus dia bilang nih, Tuhan gak mau kasih saya anak. Sebab itu sebaiknya engkau tidur dengan hamba saya ini. Tuhan gak mau kasih saya anak, gue usaha sendiri deh. Oke. Kamu tidur sama hamba saya nih, dia ngomong sama suaminya. Ya kan? Barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Abram setuju dengan usul Sarah. Nah namanya cowok ya saudara, setuju-setuju aja saudara ya. Demikianlah Sarah memberikan Hagar pada Abram untuk dijadikan selir. Pada waktu itu Abram sudah 10 tahun di Kanaan.
Ayat selanjutnya, Abram tidur dengan Hagar, lalu mengandunglah wanita itu, tapi ketika Hagar tahu bahwa dia hamil, Hagar jadi sombong dan meremehkan Sarai. Lalu Sarai berkata pada Abraham, saya sudah memberikan Hagar, hamba saya ini kepadamu, kepada suaminya. Sejak dia tahu dia mengandung, dia meremehkan saya. Itu salahmu. Jadi salah suami, saudara. Luar biasa ya. Semoga Tuhan memutuskan perkara ini antara engkau dan saya. Jawab Abraham, baiklah, ini suami yang disodorin terus udah gitu disalahin. Baiklah, dia hambamu dan engkau berkuasa atas dia, perlakukanlah dia semaumu. Lalu Sarai memperlakukan Hagar dengan sangat kejam sehingga dia melarikan diri. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, kalau saudara baca sebagian ayat tuh ya, saudara hitung gini, siapa yang paling banyak dibicarakan di sana? Jadi jelas dari cerita ini kalau saudara lihat 6 ayat, ada 7 nama Sarai disebut. 6 ayat, cuma 6 ayat, tapi 7 kali nama Sarai disebut. Dan 11 kali kata ganti buat Sarai. Dengan kata lain 18 kali Sarai disebut dalam 6 ayat ini. Jadi tokoh utama dalam cerita ini Sarah. Jadi Tuhan mau kita belajar dari Sarah. Oke, Tuhan mau kita belajar dari Sarah. Ada apa ini? Coba kita lihat sama-sama pesan Tuhan lewat Sarah. Yang pertama, tidak ada pernikahan tanpa masalah. Oke, nah, saudara mesti tahu itu, mereka punya masalah nih. Bahkan bapak orang beriman pun punya masalah. Kita punya masalah, saya punya masalah, pastor pun punya masalah. Nah, coba kita lihat dari kejadian tadi sebetulnya, slide berikutnya. Bukan tentang apa yang terjadi yang menentukan hidup kita. Tapi bagaimana kamu bereaksi. Bagaimana kita bereaksi, itu yang menentukan hidup kita. Masalah tuh pasti datang. Masalah pasti datang, tapi bukan tentang masalah yang datang, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap masalah itu yang menentukan. Coba kita lihat dulu sebentar di Indonesia datanya ternyata yang biru ini angka perceraian. Jadi perceraian naik terus, yang merah angka pernikahan. Pernikahan turun terus. Jadi perceraian tambah lama tambah banyak, anak muda makin lama makin malas menikah. Kenapa? Mereka lihat ada banyak masalah dalam keluarga. Buat yang muda-muda saya mau beritahu, hidup ini pasti banyak masalah. Nikah, nggak nikah, banyak masalah. Memang nikah lebih banyak masalahnya. Tapi bukan berarti nggak usah nikah. Maksudnya gini, keputusan ada di tangan saudara, tapi jangan karena gini, gue mau menghindari masalah. Bukan soal masalah, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadap masalah itu akan menentukan hidup kita. Oke? Karena kadang-kadang kalau kita nggak menikah, pilihannya apa? Sorry yang tadi lagi yang merah. Nggak menikah pilihannya apa? Kumpul kebo atau apa? Itu lebih parah lagi, saudara. Lebih parah. Tapi kan Pak, kalau ada masalah tinggal pisah, cari lagi yang lain. Itu lebih parah lagi, saudara. Siapa tahu sudah belum tahu, saya ulang itu begitu kan ya. Itu lebih parah lagi. Oke? Nah, coba kita. Nah, saudara mesti tahu juga sekali lagi. Kenapa banyak yang bercerai sih? Ternyata kalau di data perceraian yang banyak terjadi itu karena pernikahan yang tidak siap. Saya ulang. Perceraian banyak terjadi karena pernikahan yang tidak siap. Nggak dipersiapkan jadi nikah. Kenapa? Abis nonton film romantis, nonton film Korea, selesai serinya langsung kita nikah aja yuk. Kenapa? Film Koreanya romantis sekali. Itu banyak cerainya saya jamin. Kebanyakan nonton film Korea. Keputusan menikah bukan karena romantisme yang salah. Keputusan menikah jangan karena imajinasi yang salah tentang pernikahan. Oh kalau nanti saya nikah ada yang lainin saya terus. Saya pengen apa dilainin, saya mau pijet dipijetin. Mak lu kiper. Gak ada begitu. Gak ada saudara. Gak ada. Waktu pacaran, waktu awal bisa. Tapi paling tahan berapa lama? Saya tanya istri saya tahan berapa lama? Gak bisa jawab saudara. Seminggu 2 minggu hilang. Dulu pijetin dong misalnya gitu. Oh iya pijetin. Lama-lama gini. Pijet sendiri. Sana pijet. Nah apa selesai? Gak seindah itu. Kalau masuk pernikahan dengan imajinasi yang salah. Banyak kan bakal cerai. Tapi kalau sudah masuk pernikahan dengan imajinasi yang benar, pengertian yang benar, kedewasaan yang benar, dan dasar firman Tuhan yang benar, saya percaya sudah bisa menjalaninya dengan indah. Masalah bisa makin membuat saudara dan saya dewasa, bukan menghancurkan. Amin. Masalah tetap ada, tapi membuat kita dewasa, bukan menghancurkan. Oke? Nah,
Apa sih yang membuat masalah terjadi? Yang pertama, yuk kita lihat slide berikutnya. Keluar dari rencana Tuhan yang tadi kan. Sarah udah bilang gini, Tuhan gak memungkinkan saya punya anak. Tapi saya punya hamba nih, kamu tidur aja sama hamba saya. Dengan kata lain, anggap Tuhan gak berjanji sama Sarah punya anak nih. Tapi Sarah udah bilang, Tuhan gak mau kasih saya anak. Saya ngotot . Caranya apa? Gue punya hamba, lu sama hamba gue aja, biar punya anak. Jadi seringkali, coba lihat, seberapa jauh saudara dan saya tunduk sama Tuhan. Masalah dalam hidup kita seringkali terjadi karena kita mau keluar dari rencana Allah. Bagaimana hidup saudara dan saya? Seringkali Tuhan gak kasih proyek itu. Tuhan gak kasih pekerjaan itu. Kita tahu Tuhan gak kasih, kita ngotot, masalah terjadi. Jangan pikir kita bisa hidup dengan kekuatan sendiri. Amin. Belajar betul-betul mau berserah sama Tuhan, belajar betul-betul mau mengandalkan Tuhan. Jangan cuma ke gereja-gereja doang, tapi hidup di luar ngawur. Jangan jadi orang yang 85%. Kalau enggak dipaksa, kelakuan minus. Sudah tahu, itu enggak cuma orang Indonesia, bule juga sama. Maaf kalau ada bule di sini. Saya lihat ada banyak bule di sini. Oke? Contohnya apa? Di Bali. Teman saya bilang di Bali. Orang bule, itu kalau di luar negeri kan di negaranya teratur hidupnya kan. Oh saudara, teratur sekali nyetir di luar negeri itu. Nyetir teratur. Tapi begitu sampai Bali seminggu aja lebih koboi daripada orang Indonesia. Benar. Itu teman saya yang di Bali bilang, oh bule mah seminggu pertama masih jet lag. Seminggu pertama masih bingung nih nyetir. Tapi setelah seminggu, wah lebih koboi daripada orang Indonesia. Naik trotoar, naik cepat sekali bisa. Kenapa? Memang dewasanya cuma dipaksa peraturan. Begitu nggak ada peraturan, nggak dewasa lagi. Nah saudara, ayo belajar putuskan. Saudara mau jadi orang yang gampang nurut sama Tuhan atau gampang keluar rencana Tuhan? Saudara dan saya mau jadi orang yang gampang ikut aturan Tuhan, firman Tuhan, atau gampang keluar dari rencana Tuhan? Kalau saudara tipe orang yang gampang keluar dari rencana Tuhan, maaf, tidak ada harapan kalau menurut saya. Nggak maksud saya? Saudara akan memasukkan dirimu dalam masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Tuhan tolong, masuk lagi. Jadi itu kayak apa ya? Kayak, saudara pernah ngeluarin anjing dari selokan, begitu keluar, nyemplung lagi. Keluarin lagi, nyemplung lagi. Oh ini anjing memang anjing laut ternyata, senangnya di selokan. Halo? Kita dikeluarin Tuhan dari masalah, masuk lagi. Keluarin, masuk lagi. Itu orang yang suka keluar dari rencana Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa punya masalah? Karena gini, yang kedua, mengejar pengakuan. Katakan mengejar pengakuan. Nah, ini ada hambaku, yuk kamu punya anak kerja sama dia, barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Jadi hambanya suruh melahirkan anak untuk saya, kata Sarah. Yang dia pikir cuma dirinya supaya dia diakui sebagai perempuan yang bisa punya anak. Dia diakui sebagai istri yang berhasil, ibu yang berhasil, gak malu di depan umum. Memang saudara, dunia ini kejam. Setuju ya? Dunia ini suka menghakimi, apalagi kalau saudara di sosial media aktif. Wah, kalau sudah ditentang sama netizen, itu serem katanya begitu ya. Ya kan? Benar-benar sadis, komentar-komentar tuh sadis sekali, nggak mikir kalau ngasih komentar. Memang dunia begitu. Tapi saudara dan saya tidak seharusnya hidup di bawah arus dunia. Pak, orang bilang kan kalau saya nggak punya anak, apa kata dunia? Biarkan apa kata dunia. Kenapa kamu hidup harus menurut kata dunia? Amin. Saya suka ada satu yang kemarin saya baca, saya nggak tahu siapa, tapi kayaknya dia terkenal, kayaknya. Dia bilang ini, hidup saya bukan tontonan. Ini hidup saya pribadi. Kalau boleh saya tambahin, dia bilang ini loh, bahwa ini perjalanan saya ikut Tuhan. Saya nggak ditentukan sama orang ngomong apa sama saya. Ini perjalanan saya sama Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Mungkin sometimes saya gagal, sometimes saya tidak seperti yang diharapkan orang, tapi saya bukan hidup dari komentar orang. Saya melakukan ini bukan supaya dipuji orang. Saya melakukan ini bukan supaya dipandang baik sama orang. Saya melakukan ini karena
Saya mau belajar ikut Tuhan. Amin. Kalau nggak berjaga-jaga kita semua kebawa-bawa sama apa kata dunia. Saudara kepengaruh nggak sama apa kata dunia? Atau saudara lebih terpengaruh sama apa kata Tuhan? Ada orang, aduh lah hari gini kalau nggak punya mobil nanti diomongin apa ya? Kayaknya cowok gagal, saya harus berjuang. Akhirnya ngutang untuk punya mobil, saudara. Tapi sepanjang nyetir, saudara sepanjang nyetir, tiap kali nyetir, ngomel terus. Kepepet motor, dasar lu nggak tahu nih mobil masih ngutang. Ya orang nggak tahu lah saudara. Lu nggak tahu nyicilnya berat tahu nggak? Ya nggak tahu. Kenapa kalau akhirnya jadi stres tiap kali nyetir marah terus gara-gara dia stres utangnya besar. Lah kenapa harus utang? Kenapa kamu masuk dalam masalah utang? Karena kamu mikir apa kata dunia. Coba Anda usah ngutang mobil. Halo, jalan kaki kan lebih sehat. Naik sepeda kan lebih sehat. Halo, atau cara yang lain. Intinya jangan hidup karena apa kata dunia dong. Halo, waduh kata dunia kita harus putih, harus langsing, itu baru perempuan. Lah saya apa? Laki-laki bro. Nah, maksud saya, ya kan? Maksudnya gini, jangan ikutin apa kata dunia dong. Jadilah dirimu sendiri, belajar menikmati itu. Yang setuju katakan amin. Coba kita lihat saya dulu. Jangan membuat keputusan waktu saudara masih ragu atau apa. Ambil waktu untuk memperkuat pertimbanganmu. Jangan buru-buru ambil keputusan kalau cuma karena kebawa-bawa orang dunia bilang. Tapi coba renungkan betul apa sih yang kamu mau buat untuk keputusanmu ke depan. Aduh kalau nggak nikah nanti apa kata orang, biarin apa kata orang. Kalau memang belum siap kenapa dipaksain. Lebih baik menikah terlambat daripada menikahnya kacau. Oke? Yang ketiga, karena nggak pernah merasa salah. Kenapa kita kena masalah terus? Yang pertama tadi keluar dari rencana Tuhan. Yang kedua tadi karena kita mengejar pengakuan dunia. Yang ketiga adalah karena kita nggak pernah merasa salah. Saudara lihat Sarah betul-betul. Udah dia yang nawarin Hagar. Terus waktu hamil, Hagar jadi sombong. Yang salah Hagar dan suaminya lagi. Itu salahmu. Kalau saya jadi Abraham, aduh saudara, itu betul-betul. Kalau saudara lihat Abraham tuh pusing sama Sarah. Kalau saudara baca Alkitab betul-betul. Benar. Benar. Ide-ide istrinya yang salah suaminya. Yang nyuruh suaminya yang salah. Yang nyuruh istrinya yang salah suaminya. Tapi ini bukan soal istri dan suami. Saya nggak lagi bilang cewek begitu. Cowok juga sama. Pertanyaannya gini, apakah saudara tipe orang yang bisa menyadari kesalahan? Atau tipe orang yang tidak pernah rasa salah. Orang lain terus salah. Pemerintah yang salah. Pokoknya orang lain yang selalu salah. Saya adalah yang paling benar. Si paling benar. Halo? Ada nggak? Di gereja juga biasa banyak nih yang begini. Betul Pak? Kok ngangguknya mantap sekali? Di gereja juga banyak yang nggak pernah rasa salah. Selalu yang salah orang lain. Pendetanya salah. Pengurusnya salah, pelayannya salah, orang lain salah, temannya salah, dia enggak. Saudara, salah satu mujizat yang paling berharga adalah kalau kita bisa sadar dosa, itu mujizat. Karena waktu saudara sadar dosa, saudara bisa bertobat. Kalau saudara enggak pernah sadar dosa, walaupun saudara di gereja, saudara enggak pernah bertobat. Amin. Saudara, tipe orang yang tadi menyembah, ya, tersentuh enggak hatinya? Terus ada sadar dosa enggak? Kalau enggak pernah sadar dosa, saudara enggak pernah bertobat kok sebenarnya. Walaupun saudara aktif di gereja. Nah, Sarah enggak pernah sadar salah. Coba slide berikutnya. Saya salah, saya Hagar, itu harusnya Sarah ya. Sarah tidak melihat dirinya bersalah sama sekali. Tapi lihat ini, Tuhan membela Hagar. Nah yang menarik kalau saudara baca, cerita tentang Sarah ada beberapa tempat nih di Alkitab. Yang pertama, waktu Abraham, kalau saudara ingat, suka baca Alkitab, Abraham pergi ke Mesir, terus sama Firaun ditanya, ini siapa? Istrimu kah? Bukan, adik saya. Oke? Terus diambil jadi istri Firaun, toto Firaun mimpi dan Firaun kasih balik. Wah, ini istri kamu, dikasih balik. Oke? Nah, pertanyaan begini saudara, kalau saudara lihat cerita itu cerita nama Sarah juga paling banyak. Jadi cerita Abraham ke Firaun ngasih Sarah jadi istrinya, itu juga cerita tentang
Sarah. Tapi lihat di cerita itu, Sarah tuh diam saja. Gak ada ngomong sedikit pun. Dikasih ke sana, dikasih ke sini. Pokoknya jadi kayak barang dagangan aja. Tapi Tuhan bela Sarah. Waktu Firaun mau ambil jadi istrinya, Firaun dapat mimpi. Tuhan bilang sama Firaun, jangan sentuh. Firaun kaget, gak berani sentuh. Tuhan bela Sarah. Kali ini Tuhan bela Hagar. Di cerita yang sama, di mana tokohnya Sarah, Tuhan bela Hagar. Dengan kata lain apa? Tuhan mau cerita gini, Tuhan selalu membela orang yang diperlakukan tidak adil. Waktu Sarah diperlakukan tidak adil, Tuhan bela Sarah. Waktu Sarah memperlakukan Hagar tidak adil, Tuhan bela Hagar. Amin. Kalau saudara diperlakukan tidak adil dalam keluarga, jangan putus asa. Tuhan bela kamu. Kamu anak yang diperlakukan tidak adil sama orang tuamu, Tuhan bela kamu. Tuhan bukan gak peduli, Tuhan peduli. Kalau saudara baca lagi nanti Sarah ngotot tetap usir Hagar di Kejadian 21. Ngotot usir Hagar. Abram pusing, baca baik, Abram pusing soal itu. Terus Tuhan yang bilang sama Abram, jangan khawatir. Kenapa? Abram gak tega buang Ismail sama Hagar. Terus Tuhan bilang ini, aku akan berkati Ismail. Karena dia anakmu juga. Tuhan itu membela orang yang diperlakukan tidak adil. Tuhan bilang, memang anak perjanjian itu Ishak. Anak perjanjian, tapi aku juga akan berkati Ismail. Karena dia anakmu juga. Saya mau beritahu buat saudara, saudara istri mungkin yang diperlakukan tidak adil, Tuhan bukan tutup mata sama kamu. Kamu anak yang diperlakukan tidak adil, Tuhan bukan tutup mata sama kamu. Kamu suami yang diperlakukan tidak adil, Tuhan tidak akan tutup mata sama kamu. Tuhan membela orang yang diperlakukan tidak adil. Amin. Buat saudara, setiap kita yang suka berlaku tidak adil, jangan tidak pernah merasa salah. Jadilah orang yang mudah bertobat. Yang setuju katakan amin. Saya akan tutup dengan begini. Pernikahan modern, pernikahan sekarang itu bergeser. Kalau saudara lihat, pernikahan bahagia sekarang apa? Nyari apa? Saya bahagia kalau saya dapat apa yang saya mau. Itu yang seperti Sarah kan dia bilang, kamu sama Hagar aja supaya dia punya anak buat saya. Kalau pernikahan udah buat saya, itu bakal banyak masalah. Saudara kalau tujuan menikah yang belum menikah, tujuanmu menikah adalah buat saya, tunda dulu pernikahanmu. Jadilah dewasa dulu. Amin. Karena kalau bukan pernikahan nggak kamu lihat jadi tempat untuk melayani, kamu kecewa pasti. Kamu kalau kamu berharap kamu mau menikah supaya dilayani, kamu kecewa, saya jamin. Tapi kalau kamu menikah, kamu belajar mencintai, mengasihi, melayani, menerima, bukan hanya diterima, dilayani, dikasih saudara. Pernikahan jangan saya. Pernikahan harus kita. Banyak orang menikah supaya hidupnya lebih menyenangkan, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara menikah untuk mau belajar melayani lebih lagi, saudara akan melihat itu. Banyak orang menikah supaya tujuannya tercapai, saudara akan kecewa. Kenapa? Nanti kita belajar lebih jauh ya. Pernikahan akan gagal saat berikutnya, waktu pernikahan berpusat pada diri sendiri. Waktu saudara berpusat sama diri sendiri, akhirnya saudara cari pasangan yang bisa menerima dirimu apa adanya tanpa kamu perlu berubah. Tapi pasanganmu harus berubah terus, betul nggak? Saya cari pasangan yang mau terima saya apa adanya, Pak. Kan dia sudah mau terima apa adanya, tapi dia tidak mau berubah, Pak. Lah, lihat, orang lain harus berubah, kita tidak usah berubah. Pernikahan akan gagal. Oke? Pernikahan akan gagal waktu kita menikah untuk membuat hidup saya lebih lengkap. Supaya saya bisa memenuhi keinginan saya, keinginan emosional, keinginan seksual, keinginan apapun juga. Pernikahan itu akan gagal. Pernikahan akan gagal, ya. Waktu pernikahan berpusat pada diri sendiri, itu akan membuat kita selalu menuntut dari pasangan. Menuntut terus, demanding dari pasangan. Gagal. Mau dia pendeta judulnya, gagal. Menuntut terus. Terus ada yang bilang gini, coba ini saya baca bagus sekali, bagus seakan-akan coba saya. Seharusnya cinta itu tidak sulit. Kalau sulit itu bukan cinta. Salah saudara. Ngawur ini, jangan kayak bener ya, amin. Bukan, ini ngaco ini.
Seharusnya cinta itu tidak sulit. Kalau sulit itu bukan cinta. Salah. Cinta itu memang sulit. Harus diperjuangkan. Jangan gak ada cinta yang gampang. Kenapa? Cinta tuh melayani orang lain. Kita tuh egois. Kita semua tuh egois. Gak mudah buat kita menerima orang lain. Kita pengen diterima orang lain. Tapi untuk menerima orang lain gak mudah. Untuk melayani orang lain gak mudah, dilayani mudah. Untuk menghormati orang lain gak mudah, dihormati mudah. Dengan kata lain nih, kalau mau belajar mencintai, itu harus berjuang. Mencintai itu sulit. Amin. Nah terus mulai dari mana? Yuk slide berikutnya, mulai dari mana? Saya harus mulai dari mana? Semua ini bermasalah waktu mereka mulai keluar dari rencana Tuhan. Setuju ya? Pernikahan Sarah dan Abraham mulai bermasalah waktu mereka keluar dari rencana Tuhan. Jadi kalau mau mulai dari mana untuk memperbaikinya, mulailah kembali dari apa kata Tuhan. Mulailah kembali dari rencana Tuhan. Amin. Yuk kita lihat Efesus 3 ayat 2, 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini Alkitab tentang pernikahan kan. Rahasia ini besar, pernikahan itu besar rahasianya. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi dari mana sudah mesti mulai pernikahan kita, supaya pernikahan kita nggak terus bermasalah, tapi bisa membuat kita bertumbuh, nggak terus menghancurkan kita. Mulailah dengan tadi, hubungan dengan Kristus dengan jemaat. Amin. Coba kita lihat slide berikutnya, suruh baca saja kalau sudah bisa ya. Kecil-kecil maksud saya, Timothy Keller nulis bagus sekali. Injil menolong Anda, suruh baca saja. Tapi gini, intinya gini. Kalau suruh mengerti Injil, suruh merenungkan ini, suruh mengalami kasih Tuhan. Maka seharusnya suruh gini, suruh tahu suruh diterima apa adanya sama Tuhan. Suruh diampuni, suruh diberi kesempatan. Amin. Pernikahan itu adalah seperti hubungan Tuhan dengan jemaat. Berarti dalam pernikahan, mulailah belajar untuk mengampuni, menerima pasanganmu, memberi kesempatan pada pasanganmu. Amin. Sama seperti Yesus menerima kita, sama seperti Yesus memperlakukan kita, perlakukanlah pasanganmu seperti itu. Itu rahasia pernikahan. Lewat pernikahan, kita semakin mengerti Injil. Kenapa? Sakit ya Pak, sakit loh Pak. Pastor sakit, Pastor. Itu saya dikhianati, itu saya harus mengampuni, saya harus memberi kesempatan lagi. Sakit di situ kita bisa semakin mengerti sakitnya Yesus waktu disalibkan buat saudara. Buat, maaf saya pakai kata, buat kamu. Sakit untuk mengampuni kamu. Kenapa? Maaf sekali lagi saya pakai kamu ya, Om Tante maaf ya. Tapi supaya lebih masuk nih. Tapi begini loh, kamu juga ulang-ulang kan salahnya. Kamu juga ulang-ulang kan? Emang gak sakit Tuhan mengampuni kita yang seperti itu? Nah waktu kamu menjalani pernikahan yang seperti itu, kamu bisa rasa, wow iya, saya mengampuni sakit ya. Seperti itu Tuhan juga sakit mengampuni saya sebetulnya. Disitulah kita bisa menghargai kasih Tuhan, pengorbanan Kristus di kayu salib lebih lagi. Tapi waktu kamu juga makin mengerti betapa walaupun sakit Tuhan mengampuni kita. Walaupun sakit, tetap Tuhan memberi kesempatan lagi sama kita. Seperti itu juga lah kamu makin mengerti bagaimana harusnya kamu menjalani pernikahan kamu. Jadi Injil menolong Anda memahami pernikahan, pernikahan menolong Anda memahami Injil. Saya terakhir, inilah Injil. Kita yang berdosa dan cacat lebih daripada apa yang pernah kita sadari. Namun pada saat yang sama kita tetap dicintai. Saudara dan saya berdosa dan cacat. Tapi di saat yang sama kita dicintai. Diterima oleh Yesus lebih daripada apa yang pernah kita bayangkan. Amin. Belajarlah untuk melakukan itu juga dalam keluarga. Orang tua yang punya anak ngerti betul apa arti ini. Ya kan? Anak yang banyak salah, nggak hormat sama orang tua, tapi tetap orang tua terus berjuang untuk mencintai. Tapi begini loh, itu kan yang Yesus buat juga buat kita. Jadi menikah itu baik kalau kamu mau
merenungkan Injil lebih jauh. Kamu mau mempraktekkan firman Allah dalam hidupmu. Amin. Tapi kalau cuma mau memuaskan diri, pernikahan akan jadi seperti neraka di bumi. Tapi kalau pernikahan mau jadi tempat ini, saya mau belajar melayani lebih lagi. Mengasihi, mengampuni, memaafkan, menjadi dewasa dalam firman Tuhan. Pernikahan adalah tempat yang tepat untuk saudara semakin mengalami Injil. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Tuhan, aku berdoa. Kami ini harus akui kami orang-orang bodoh Tuhan. Yang ulang-ulang lagi, diomongin juga gak ngerti-ngerti Tuhan. Buat kami kali ini boleh mengerti, buat kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Supaya pikiran kami diubah, hati kami diubah. Sehingga kami boleh melihat hidup kami dengan cara yang berbeda. Kami boleh melihat keluarga kami dengan cara yang berbeda. Sehingga kami boleh berjalan dengan cara yang berbeda. Berkati gerejamu, berkati umatmu, berkati hambamu. Supaya kami semua sama-sama belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami sama-sama belajar untuk mengalami kasih Tuhan. Kami mengalami kasih Tuhan dan kami boleh mempraktekkannya dalam keluarga kami. Berkati kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Aku selesai menyampaikan semuanya dengan cara yang terbatas biar Tuhan yang terus bicara buat kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin.